Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sekali lagi suara yang sedang Anda dengar ini, bayangkanlah saya ini adalah kakekmu atau pamanmu atau uakmu, pakdekmu, orang yang sangat mengasihi Anda, sangat menyayangi Anda. Saya akan mengisahkan kepada Anda asal-usul saya menulis buku ini. Diawali sejak Pak Harto menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Profesor Dr. Haji B.J. Habibie. Bila Presiden mengeluarkan keputusan atau mengeluarkan kebijakan dari mulai B.J. Habibie sampai Jokowi, saya selalu mengatakan dan menyatakan baik lisan maupun tulisan, andai saja saya yang jadi presidennya, maka saya akan titik-titik dan tidak akan titik-titik. Dan titik-titik itu jadilah buku yang akan Anda baca nanti. Adik saya bertanya, mau calonkan jadi presiden? Saya tersenyum mendengar pertanyaan adik saya. Kalau jadi duta besar Amerika, sangat memimpikan. Sebab kalau saya jadi duta besar Amerika, maka Indonesia akan kebanjiran wisatawan dunia. Kalau saya jadi duta besar Amerika, tidak duduk di ruang kantor yang sejuk ber-AC. Saya akan belusukan, saya akan menemui mahasiswa-mahasiswa, saya akan menghubungi LSM, saya akan mengundang banyak orang untuk datang ke kedutaan Indonesia. Saya akan putarkan film-film pemandangan alam Indonesia yang begitu indah, dari mulai Raja Ampat, Danau Toba, Bali, semua tempat-tempat yang indah akan dipertontonkan. Saya akan mengundang penggemar motor-motor gede, akan diajak berwisata di Indonesia, keliling Indonesia. Buku ini terdiri dari 12 bab, seperti yang Anda lihat. Dari mulai selamat datang di Kabinet Kasih Sayang sampai Amerika, Palestina, dan Israel. Saya menulis paradigma di urutan pertama, karena ini adalah hal yang sangat fundamental. Dari sinilah awalnya Indonesia merdeka, dan dari sinilah pula Kabinet Kasih Sayang insya Allah dapat terwujud. Di zaman penjajahan, seluruh rakyat Indonesia mempunyai keinginan yang sama, yakni menginginkan Indonesia merdeka sama derajatnya dengan bangsa-bangsa yang lain. Keinginan yang sama itu menjadikan energi yang kuat, membangkitkan semangat para pemuda patriot untuk melawan penjajah. Keinginan bersama ini menjadikan berdoa bersama, hingga getaran doa itu bergemuruh sampai ke langit ketujuh. Gunung, pepohonan, laut, batu, alam semesta merekam gerakan kalbu seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan Kabinet Kasih Sayang, haruslah terlebih dahulu menyetel gelombang suara rakyat Indonesia. Frekuensinya harus pas, bila tidak, suaranya akan berisik, gaduh. Mindset atau pola pikir anak-anak bangsa harus diselaraskan terlebih dahulu. Harus sama, harus satu tujuan, harus sama seperti ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan. Partai politik harus dirampingkan terlebih dahulu menjadi hanya 2 partai atau 3 partai saja, yakni Partai Indonesia Bersatu dan Partai Kasih Sayang. Saudaraku, paradigma itu bukan wilayah, paradigma itu peta. Bila salah membaca peta, maka akan tersesat jalan untuk mencapai tujuan. Anda bayangkan, orang Amerika mau ke Purwakarta, sampai di Bandara Soekarno-Hatta, pimpinan rombongan membuka peta. Namun setelah sampai di alamat yang diyakininya benar, ternyata keliru, walaupun nama jalan dan nomor rumahnya sama. Setelah membuka kembali peta dan diperhatikan dengan saksama, ternyata ada kesalahan membaca peta. Yang dimaksud ke Purwakarta, pimpinan rombongan membaca Purwokerto. Gara-gara salah membaca akhiran A dan O, rombongan itu telah membuang waktu dan biaya yang sia-sia.
Sebenarnya jarak dari Bandara Soekarno-Hatta ke Purwakarta sangatlah dekat. Adapun Purwokerto nun di sana di Jawa Tengah. Pimpinan rombongan itu boleh ditafsirkan pimpinan partai, pimpinan DPR, presiden, kepala keluarga, bahkan Anda sendiri. Saya di buku ini banyak memberikan contoh-contoh apa itu paradigma. Ini salah satu contoh paradigma ya. Dulu tahun 70-an ada mahasiswa datang ke Bandung kuliah di perguruan tinggi negeri terkenal di Bandung. Anak itu soleh, setiap bulan dikirim uang dari orang tuanya, tapi disisihkanlah uang itu, ditabungkan, tidak semua jadi makan. Sampai akhirnya dia membeli kompresor, alat untuk bengkel motor sepeda. Dibukalah dia bengkel. Mengontrak di penduduk setempat tidak jauh dari kebun binatang Bandung. Ketika kompresor itu sedang berbunyi, kebetulan yang punya rumah itu sedang sakit gigi. Akhirnya berbicaralah kepada suaminya, "Pak, geus lah eureun tong ngontrakeun imah ieu gak neng." Si ibu itu protes kepada suaminya, meminta agar tidak mengontrakan ke anak mahasiswa itu. Singkat cerita, bengkel itu maju, mempunyai karyawan yang tadinya hanya tambal ban, dia bisa menjual oli dan perlengkapan sepeda motor. Setelah lulus ujian jadi sarjana, diundanglah orang tuanya untuk diwisuda. Melihat perusahaannya itu sudah maju, kasihan kepada karyawan-karyawannya kalau harus diberhentikan. Akhirnya, sebagai rasa terima kasih, si orang tua mahasiswa itu memberikan perusahaan itu kepada si ibu yang punya kontrakan tadi. Jadilah perusahaan tambal ban itu, perusahaan onderdil motor dan sepeda itu jadi milik si pemilik kontrakan tadi. Si ibu itu sakit gigi lagi. Untuk pergi ke dokter belum punya uang, sebab waktu itu belum ada BPJS yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menunggu punya uang untuk bayar ke dokter gigi. Sedang sakit gigi, rasanya matanya mau loncat, sedang berdenyut-denyut. Tiba-tiba suara kompresor itu bunyi. Si ibu tadi tidak marah-marah seperti kemarin, malah dia mengatakan begini, "Aduh, bunyi kompresor berarti ada yang nambal ban ini, berarti saya akan punya uang." Tidak lama lagi kompresor itu bunyi lagi dengan nyaring. Si ibu itu semakin tersenyum, "Wah, nambah lagi ini, berarti saya nambah uang." Kompresor itu bunyi lagi. Si ibu itu semakin tersenyum lebar, "Karena saya akan menerima uang dan cukup untuk membayar dokter gigi." Saudara-saudaraku, itulah paradigma. Jadi, yang membuat si ibu sakit gigi itu bukan suara berisi kompresor itu, tetapi sebagaimana pikiran adanya. Jadi, paradigma itu kita memandang dunia bukan sebagaimana dunia adanya, tapi sebagaimana pikiran dia adanya. Saudaraku, itulah sekilas gambaran dari bab 1 mengenai paradigma. Nanti di channel berikutnya akan dijelaskan contoh-contoh paradigma dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun perpolitikan di negeri kita Indonesia tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.